Pernikahan merupakan suatu hal yang sakral bagi setiap manusia agar dapat dipersatukan dalam suatu agama atau kepercayaan tertentu. Namun terdapat juga beberapa tradisi pernikahan yang dapat dilakukan secara turun-temurun atau sekedar filosofi daerah yang berbeda. Ada juga beberapa tradisi pernikahan yang dianggap aneh maupun menjijikkan di negara-negara tertentu. Berikut 11 tradisi pernikahan nyeleneh di dunia. Tradisi ini mengharuskan si pengantin laki-laki dan perempuan agar dilumuri sejumlah cairan atau apapun yang dianggap menjijikkan. Lalu setelah dilumuri berbagai macam cairan, bersama-sama mereka diarak keliling kota untuk ditunjukkan kepada seluruh orang di kota tersebut. Konon dengan melewati rasa malu yang besar ini maka kedua pengantin dapat mengatasi permasalahan apapun yang akan mereka hadapi. Di India wanita dibilang terkutuk jika keinginan untuk menikahnya lebih besar dibandingkan pria. Untuk menghilangkan kutukan yang dimiliki oleh si wanita sebelum memasuki kehidupan rumah tangga, maka harus dinikahkan kepada pohon terlebih dahulu. Dipercayai bahwa dengan begitu maka kutukan si wanita akan terjelma di dalam pohon dan si wanita bebas dari kesialan yang akan menerpanya. Salah satu lagi tradisi yang aneh adalah bagi si pengantin pria di Korea Selatan, setelah resepsi pernikahan selesai, para teman dari pengantin pria akan mengikat kakinya dan memukul telapak kakinya dengan keras. Tidak diketahui asal-usul dari tradisi ini, namun dipercayai bahwa dengan melakukan hal tersebut maka si pengantin pria akan lebih merasa tangguh dalam menjalani malam pertamanya. Setelah resepsi pernikahan telah berakhir, di saat itulah kesabaran pasangan tersebut diuji. Keluarga dari mereka harus tetap memantau pasangan baru ini untuk memastikan bahwa mereka tidak menggunakan kamar mandi selama 3 hari. Dipercayai bahwa hal ini akan membawa keberuntungan dan pernikahan yang berkepanjangan serta keluarga yang sehat selalu. Tradisi yang satu ini dilakukan jauh hari sebelum hari pernikahan dimulai. Demi menentukan hari pernikahan, pasangan di Tiongkok atau pedalaman Nongol harus bersama-sama membelah anak ayam dan mengecek hatinya. Jika dianggap sehat maka mereka diperbolehkan untuk menentukan tanggal pernikahannya. Jika tidak, maka mereka harus tetap memotong ayam untuk menemukan satu yang sehat. Kalau tidak maka tidak bisa ditentukan kapan hari pernikahannya. Dalam sesi pesta pernikahan di Swedia, kapanpun pengantin pria atau wanita meninggalkan meja mereka, pengantin yang satunya mendapatkan ciuman yang banyak dari para tamu undangan. Apabila sang pengantin pria meninggalkan ruangan, maka setiap tamu pria akan bisa mendapatkan kesempatan untuk mencium sang pengantin wanita dan sebaliknya. Di beberapa desa di Afrika terdapat sebuah tradisi yang dilakukan saat pasangan hendak melakukan malam pertama. Di saat itu, kepala desa bersembunyi di bawah kolong ranjang dan menginstruksikan bagaimana si istri akan memuaskan kehendak suaminya. Kepala desa tersebut terus tetap berada di dalam ruangan demi berjaga-jaga jika butuh instruksi lebih lanjut. Dalam tradisi pesta pernikahan di Perancis, setelah resepsi selesai, para tamu undangan mengumpulkan sisa-sisa makanan, minuman serta apapun yang dianggap dapat dimakan. Lalu campuran tersebut dimasukkan ke dalam sebuah replika baskom berbentuk toilet yang kemudian diserahkan kepada pasangan muda itu untuk dimakan dan dilarang pergi sebelum dihabiskan. Hal ini demi memberi tenaga bagi kedua pasangan tersebut. Bagi penduduk Tujia, sebulan sebelum hari H pengantin wanita diharuskan untuk menangis setidaknya selama 1 jam sehari setiap harinya. 10 hari kemudian ibu dari pengantin wanitalah yang bergantian untuk menangis, dan 10 hari kemudian, si nenek juga harus ikut menangis. Pada akhir bulan, semua wanita dalam keluarga tersebut menangis sekaligus. Karena semua wanita menangis dalam nada yang berbeda, akan dianggap sebagai ekspresi kebahagiaan dengan tangisan bahagia. Dalam resepsi pernikahan, si pengantin pria diharuskan mencopot sepatunya sebelum mencapai altar pernikahan. Seluruh keluarga dari pengantin wanita akan mencoba untuk mencuri atau mengambil sepatu tersebut sedangkan keluarga dari sang pengantin pria akan mencoba untuk menjaganya agar tidak diambil.
Jika sepatu itu berhasil direbut, maka keluarga dari pengantin wanita berhak untuk meminta imbalan demi mengembalikan sepatu milik pengantin pria. Di beberapa negara, tamu undangan terkadang membawakan atau memberikan alat-alat makan berupa piring sebagai hadiah pernikahan. Yunani memiliki hal yang serupa namun agak berbeda. Daripada disimpan, piring-piring tersebut justru dipecahkan dengan cara dilemparkan, diinjak ataupun dibanting. Tujuan dari ini adalah dengan melempar piring tersebut akan menimbulkan suara yang keras yang akan mengusir roh jahat dalam pernikahan mereka. Itulah 11 tradisi pernikahan paling aneh di dunia. Mimin pamit undur diri dan sampai jumpa di video berikutnya.